Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid darain amin. Law iktasala li janabatin. Seandainya mandi ya siapa? Ya seseorang. Li janabatin, untuk janabah, untuk junub, termasuk junub, haid, nifas dan lain-lainnya yang mewajibkan mandi ya lah. Nah, lalu wa nahwi jumatin. Nah, dan seumpama mandi Jumat, artinya apa? Mandinya digabungnya antara mandi janabah, mandi junub sekaligus mandi sunat, yaitu mandi Jumat. Ini yatihima, dengan niat keduanya, hasala, maka hasil keduanya ya kan? Hasil lah ya keduanya. Wa in kana la afdalu ifrada kullin bi ghuslin, meskipun yang afdalnya menunggalkan masing-masingnya dengan mandi, artinya untuk janabah sekali, untuk mandi Jumat sekali, itu padahal afdal. Tapi seandainya digabung bolehkah? Boleh aja. Auli ahadihima hasala faqat, atau dia berniat untuk salah satu keduanya, maka hasil salah satu keduanya saja, tidak yang lain. Walau ahdatha, jikalau berhadas, hadas kecil berarti telah tema janabah, kemudian janabah, kemudian junub, hadas besar, kafa ghuslun wahidun, maka cukuplah mandi yang sekali. Wa in lam yanwi ma'ahul wudu'a, meskipun tidak berniat ia beserta mandi itu akan berwudu, artinya meskipun waktu mandi wajib itu kadada berniat berwudu. Wala rattaba a'dha'ahu, meskipun tidak mengurutkan anggotanya. Anggota wudu kan dari muha dulu, tangan, kemudian lagi apa? Sebagian kepala, kemudian yang terakhir batis. Tapi waktu inya bisi dua hadas, yakni hadas kecil dan hadas besar, di bawahnya mandi, sekali mandi langsung bercabur, kadada berniat napa? Kadada berniat baudu, maka sah timbah itu langsung di bawah sembahyang. Far'un, ini satu cabang. Yusannu li junubin wa haidin wa nufasaa, disunahkan bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid dan bagi orang yang nifas. Ba'da inqita'i damiha, sesudah terputus darah mereka berdua, yakni haid dan orang nifas. Napa sunatnya? Ghuslu farjin, atau membasuh kemaluannya, wa wudu'un, dan berwudu, linaumin, untuk tidur, wa aklin, dan untuk makan, wa syurbin, dan untuk minum. Kemudian wa yakrahu fi'lu syai'in min dzalika bila wudu'in, dimakruhkan memperbuat sesuatu dari demikian itu tanpa berwudu. Artinya apa? Ada junub langsung guring, ada junub makan, ada junub minum. Berarti menghilangkan kemakruhan itu adalah dengan cara baudu, ya kah? Wa yan bagi alla yuzilu qabla al-ghusli sya'aran aw zufran, seyogianya jangan mereka hilangkan sebelum mandi wajib akan rambut atau kuku. Di rambut jangan ditatak lah. Misalkan ada janabah, ada hadas besar, jangan basilah ditatak atau dicabut. Atau yakanya kuku tuh jangan dipotong dulu. Ya artinya limbah mandi hanya dipotong.
lima sudah mandi wajib aja itu begunting rambut, tapi kalau belum mandi wajib jangan begunting rambut. Wa qadza daman, begitupun darah jangan dikeluarkan seperti apa berbekam atau besungu ya lah, li'anna dzalika yuraddu fil akhirati, karena yang demikian itu baik itu rambut atau kuku ataupun apa darah yang dihilangkan dia sebelum mandi wajib itu akan dikembalikan di akhirat. Dan mereka menuntut ya, kenapa malam tuh kada di bawah mandi ya. Tapi kalau kita bicara sah dan kada sah aja bang mandi ya, cuma kan di akhiratnya menuntut gitu aja tah. Kalau bicara kita sah dan kada sah aja, karena kewajiban orang yang mandi wajib itu adalah meliputkan badan dengan air ya mah. Lagi jadi wajunuban lah, hal keadaan junub, jadi dikembalikannya karena hal keadaan junub. Wajaza takasyufun lahu ailil ghusli, boleh bertelanjang ya takasyuf, membuka pakaian untuk mandi bi khalwatin, pada waktu khalwah sendirian kada berbaju pada waktu sendirian, padahal aslinya telanjang itu kada boleh juga. Kenapa? Karena manusia itu sebisa mungkin dituntut dan disuruh oleh Allah untuk menutup aurat. Cumanya kan auratnya itu beda-beda ya kah? Auratnya beda-beda. Misalkan inya hendak sembahyang, maka aurat lakian itu yang wajib ditutupi adalah bahagian antara pusat dan lutut. Adapun perempuan itu yang boleh terbuka hanya wajah dan dua telapak tangan. Itu aurat waktu lagi sembahyang. Kalau di luar daripada sembahyang, bini-bini, maka bini-bini itu auratnya ketat lagi, artinya seluruh badannya sampai wajah pun wajib ditutupi. Itulah yang mu'tamad menurut Imam Syafi'i. Kalau kita bicara mazhab Syafi'i, kita harus jujur. Apa yang paling mu'tamad di mazhab Syafi'i mengenai aurat itu adalah seluruh badan bagi perempuan. Jadi jangan madahkan orang bercadar itu Muhammadiyah, atau jangan memadahkan orang bercadar itu HTI dan sebagainya. Itulah mazhab kita, padahal yang terkuatnya. Adapun misalkan yang berkerudung, artinya wajah terbuka ya kan, itu mazhab yang dhaif daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi pendapat dhaif tapi dibela-bela bisa-bisan lah ya kan. Yang benar tak. Jadi jujur aja, ini kalau pendapat yang mu'tamad ini loh yang dhaif. Mun yang kada kawan menggawi mu'tamad, jangan sampai menutupi hukum. Harus jujur lah, hukum itu harus jujur. Peribahasanya biarpun kada menggawi tetap harus jujur gitu. Nah, kalaunya aurat lakian itu di hadapan perempuan ajnabi pun sama. Artinya lakian kada boleh menampakkan barang tubuhnya di hadapan perempuan. Artinya itu disuruh juga di situ menutupi. Sebagaimana perempuan wajib menutupi dari pandangan lelaki, maka laki-laki pun wajib menutupi badannya dari pandangan perempuan, supaya adil hukum tuh. Nah, misalkan auratnya di hadapan orang yang mahram, seperti kalau binian di rumah ada ding sanaknya, ada abahnya, ada mamanya. Lakian pun sama, di rumah ada mamanya. Nah, maka kenapa auratnya ada kelonggaran. Nah, bebinian itu kenapa yang disuruh wajib menutupi hanya bahagian antara pusat dan lintuh. Tapi kada bisa jawab orang yang selalai-lalainya lah. Artinya mentang-mentang boleh membuka bagian dada, lalu yang wajib ditutupi bahagian antara pusat dan lutut, lalu selawaran aja bebinian kada bisa jawab tatamu nih. Cuma hukumnya kayak itu tah. Jadi munnya kuitan tali hati rambut anaknya itu kada apa-apa. Bahkan tali hati susunya ada apa-apa. Karena auratnya antara sesama mahram
sama mahram yang haram bernikahan itu auratnya ada penurunan. Jadi beginian tadi antara bagian antara pusat dan lintuh yang wajib ditutupi. Nah, bila mana seseorang itu sudah sendirian, yang di situ kada siapa-siapa, auratnya menurun lagi. Yaitu auratnya yang wajib ditutupi adalah kubul dan dubur. Artinya kada diberikan kepada kita kesempatan untuk telanjang pada sebenarnya. Kemudian karena yang boleh bertelanjang itu pada waktu-waktu tertentu. Nah, di situ aja yang boleh bertelanjang. Nah, makanya sini jaza takasyufun lahu, boleh berbuka pakaian untuk mandi fi khulwah pada waktu sendirian. Tahu di dalam tak ada yang masalah auratnya lah. Itu kan di bab sholat kan ada tak? Bab sholat lengkap sih itu masalah aurat. Ini belum lagi lah. Kalau perempuan ya kan di hadapan wanita kafir, auratnya cuma apa? Di hadapan wanita muslim beda dengan di hadapan wanita kafir. Beda-beda aurat. Yang kita pelajari selama ini itu aurat sembahyang. Itu aurat sembahyang. Karena aurat itu bermacam-macam tingkatannya. Sampai tadi waktu bersorongan pun ada kewajiban menutup aurat, tapi auratnya tadi apa? Kubul dan dubur. Nah, di sini pula salahnya bubuhan yang itu terlalu fanatik cadar. Dalam kamar bercadar siapa yang menutupi dari pandangan siapa? Nah, bercadar itu disuruh saat kita di hadapan seseorang yang haram melihat wajah kita. Bila mana sudah masuk rumah, maka kewajiban cadar itu diangkat, ya kan? Menurun auratnya kepada yang lebih longgar, ya kan? Adapun sama pasangan suami istri itulah auratalahu, itu kada auratan di situ. Jadi jangan berpender namanya ini tetapi pun auratnya kada ada auratnya antara pasangan suami istri itu kada auratan, la auratalahu. Au bi hadrati man yajuzu nadharuhu, atau di hadapan orang yang boleh memandangnya dia ila auratihi, kepada auratnya. Kazaujatin, seperti istri itu boleh memandang kepada auratnya suami karena pasangan itu sebenarnya tidak ada aurat. Wa amatin, dan budak. Wasatru afdalu, dan menutup itu itu lebih afdal ketimbang tidak menutup. Nah, menutup badan atau berpakaian itu lebih afdal daripada membuka pakaian. Wa haruma in kana thamma man yahrumu nadharuhu ilaiha, dan haram jika ada di situ orang yang haram memandangnya dia kepada itu auratnya. Lah haram telanjang, maksudnya haram membuka pakaian bila di situ ada orang yang haram memandang kepadanya nya badan tadi atau nya aurat. Kama haruma fil khalwati bila hajatin, sebagaimana haram telanjang itu di waktu sendirian, di waktu sorongan tanpa hajat, kada ada hajat tanpa telanjang. Nah, itu haram. Wa halla fiha li adna gharadin, dan halal pada waktu khalwah, pada waktu sendirian untuk seringan-ringan keperluan atau seringan-ringan tujuan. Nanti kama yati, sebagaimana nanti akan datang seringan-ringan tujuan yang membolehkan kita bertelanjang. Di antaranya adalah membersihi rumah, bersapu ya lah. Wataniha, yang kedua. Nah, ayatani syurutis salati